Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Tembang Kutukan Lingser Wengi bagian 7. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di suatu malam, Ngartasi mendengar suara langkah kaki seseorang dari luar gubuk. Segera ia mengambil sebuah batu dan mengintip dari celah bilik. Ternyata itu adalah Mbah Rumi. Berhamburlah Ngartasi keluar dan langsung memeluk wanita tua itu. Ia menangis sesenggukan di pelukan Mbah Rumi. "Kok kamu di sini, Ngartasi?" "Warga desa marah, Mbah. Mereka mau membunuhku." "Ya sudah, ikut aku saja. Gubukku tidak jauh dari sini." Mbah Rumi membawa Ngartasi ke gubuknya. Gubuk itu lebih besar dari yang ditempati Ngartasi selama ini. Walau masih berlantaikan tanah, tapi ada sebuah tempat tidur yang terbuat dari bambu. Dan sebuah lampu canting menjadi satu-satunya sumber cahaya di dalam gubuk itu. Atapnya terbuat dari ijuk, dindingnya bilik, dan ada sebuah jendela sederhana di bagian depan gubuk Mbah Rumi. Disuguhkan segelas air dan sebatang singkong bakar kepada Ngartasi. Wanita itu makan dengan lahap. Wajar saja, karena selama ini dia hanya memakan buah kecapi beserta cangkangnya. Tubuh Ngartasi terlihat semakin kurus, namun dengan perut yang sudah hamil tua. Entah sudah berapa bulan kandungan Ngartasi, bahkan ia sendiri tidak begitu mengingatnya. Yang jelas semakin hari badannya semakin lemas. "Terima kasih, Mbah. Aku senang sekali bisa bertemu Mbah di hutan. Aku takut, Mbah," kata Ngartasi suaranya parau. Air matanya pun menetes kembali. Mbah Rumi mengelus bahu Ngartasi. "Kamu aman di sini, Nak. Aku akan merawatmu sampai anakmu itu lahir." Mbah Rumi tersenyum membuat keriput di pipinya terlipat. 1 bulan lebih, Ngartasi hidup bersama wanita tua itu di gubuk. Mbah Rumi menanam singkong di belakang gubuk, sehingga cadangan makanan selalu tercukupi. Ngartasi masih berharap bisa bertemu Ki Bamantara, suaminya tercinta. Ia yakin Ki Bamantara masih hidup dan suatu saat akan datang menjemputnya. Sebelum hari bahagia itu tiba, ia harus bertahan hidup demi buah hatinya. Ngartasi berencana untuk mengajak Ki Bamantara pergi dari desa Balangandang dan memulai hidup baru di tempat yang baru. Entah di mana, Ngartasi belum tahu pastinya. Di malam yang basah karena hujan turun dengan sangat deras, suara rintik hujan terdengar membasahi atap ijuk. Malam itulah Ngartasi mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Selesai makan, tiba-tiba perutnya mulas. Ia memegangi perutnya dengan tangan kanan, sementara singkong bakar yang ia pegang jatuh begitu saja ke tanah. Dengan cekatan Mbah Rumi membaringkan Ngartasi di atas tempat tidur. Ia tahu kalau Ngartasi akan segera melahirkan. Keringat mengucur di sekujur tubuh Ngartasi. Ia berusaha mendorong jabang bayi di dalam perutnya agar keluar. Beberapa kali ia menghentakkan nafas dan mengenjan dengan sekuat tenaga, tapi bayi di dalam perutnya tidak kunjung keluar. Tangannya dengan kuat mencengkram lengan Mbah Rumi, sementara wanita tua itu terus memijat-mijat perut Ngartasi. Cahaya lampu berayun-ayun memantulkan bayangan Ngartasi yang sedang berjuang melahirkan.
Selang beberapa waktu, jabang bayi itu tetap tidak kunjung keluar dari perut Ngartasi. Ini sangat membahayakan nyawanya. Terlebih wanita itu sekarang sudah kehabisan tenaga. Matanya sayup, wajahnya pucat, bajunya basah oleh keringat, dan air mata merekah di matanya. Ia tidak ingin mati secepat ini. Ngartasi ingin melahirkan anaknya dengan selamat dan bertemu dengan suaminya. Mbah Rumi janggal dengan situasi seperti ini. Ia kemudian keluar dari gubuk, mengacungkan jari telunjuknya ke langit. Matanya terpejam, bibirnya bergetar seperti sedang membaca mantra. Di tengah hujan deras dan angin ribut, ia memohon kepada dedemit penghuni hutan agar menolong Ngartasi. Sesaat kemudian terdengar suara tangisan bayi. Mbah Rumi masuk kembali ke dalam gubuk. Di sana ia melihat sosok genderuwo sedang merangkul bayi Ngartasi dan meletakkan bayi itu di atas ranjang bambu. Anakku, lirih Ngartasi berucap sesaat sebelum tidak sadarkan diri. Yang lahir adalah bayi perempuan. Mbah Rumi mengguyurkan air ke tubuh bayi itu untuk membersihkan bercak darah. Dipotongnya tali ari-ari dengan sebuah pisau, kemudian menyelimuti bayi itu dengan sebuah kain. Bayi Ngartasi lahir dengan selamat, tidak ada cacat sedikit pun. Ngartasi masih tidak sadarkan diri di atas tempat tidur, sementara Mbah Rumi menimang-nimang jabang bayi sambil melantunkan tembang Lingser Wengi. Hujan mulai reda, awan hitam bergeser sedikit demi sedikit, menampakkan rembulan yang indah. Cahayanya menyinari hutan. Mbah Rumi membawa bayi Ngartasi keluar dan berdiri di depan pintu sambil terus melantunkan Lingser Wengi, memandangi cahaya bulan. Beberapa saat kemudian, Ngartasi tergeragap bangun. Ia memicingkan matanya, pandangannya masih sedikit kabur. Ia melihat pintu gubuk terbuka, juga terdengar suara Mbah Rumi melantunkan sebuah tembang. Bercak darah membasahi bagian bokongnya, kainnya basah kuyup oleh cairan lengket. Ia meraih sebuah kain berwarna putih di sampingnya, lalu menyelimuti tubuhnya yang menggigil kedinginan. Mbah, tuh, lihat, ibumu sudah bangun, nak. Mbah Rumi masuk ke dalam gubuk sambil terus menimang-nimang bayi. Bayimu perempuan, Ngartasi. Melati. Iya, ku namai dia Melati, Mbah. Wah, nama yang bagus. Melati, kamu pasti jadi perempuan yang cantik seperti ibumu, kata Mbah Rumi. Di gubuk itulah Ngartasi merawat anaknya. Perlahan Melati tumbuh menjadi anak yang sehat dan aktif. Menginjak umurnya yang ke-18 bulan, Melati sudah bisa berjalan walau tertati-tati. Setiap hari ia bermain dengan ibunya dan seekor kelinci berwarna putih yang ditangkap Mbah Rumi dari hutan. Ngartasi masih berharap Ki Bamantara menjemputnya. Ia yakin suaminya itu pasti akan datang. Hingga tiba pada sebuah hari yang tidak pernah diinginkan Ngartasi, tempat persembunyiannya itu ditemukan oleh warga Balangadang. Gubuknya dikepung oleh 20 orang laki-laki yang membawa golok dan senjata lainnya. Mereka seperti singa kelaparan yang tidak sabar membunuh Ngartasi. Bagi mereka, selama istri dan keturunan Ki Bamantara masih hidup, maka keselamatan warga desa Balangadang masih terancam. Akhirnya kita menemukanmu, Ngartasi. Kamu tidak bisa lari lagi sekarang. Mati kamu kali ini.
kita tebas lehernya. Tidak, kita gantung saja dia. Bunuh anaknya, jangan biarkan mereka hidup. Sahut menyaut warga desa Balangandang mengancam Ngartasi. Saat itu Mbah Rumi sedang tidak ada di gubuk. Ia pergi mencari kayu bakar. Di dalam gubuk Ngartasi ketakutan sambil memeluk anak perempuannya yang tidak tahu apa-apa. Anaknya memandangi Ngartasi, lalu lengan mungil itu menyentuh pipi ibunya. Sola bertanya kenapa ibu menangis. Masuklah 5 orang lelaki berbadan gemuk. Ngartasi memohon ampun di hadapan mereka sampai berlutut agar anaknya dibiarkan hidup. Tapi amarah mereka sudah tidak terbendung. Sebuah tali tembang diikatkan pada tiang gubuk. Salah satu dari mereka membuat simpul melingkar untuk menggantung Ngartasi. Kalian boleh bunuh aku, tapi aku mohon biarkan Melati hidup. Dia tidak tahu apa-apa. Ngartasi terus memohon sambil menangis memeluk anaknya yang ketakutan melihat para lelaki gemuk itu masuk. Sementara teman-temannya yang di luar sudah berkerumun di mulut pintu, mereka tidak mau ketinggalan menyaksikan kematian Ngartasi. Alah, kita tidak akan membiarkan keturunan Ki Bamantara hidup. Aku mohon, biarkan anakku hidup. Kalian minta apapun akan kuberikan, termasuk nyawaku ini. Tapi biarkan Melati hidup. Tali sudah disiapkan, dinaikannya Ngartasi ke atas sebuah balok kayu. Sementara anaknya menangis sejadi-jadinya karena ibunya melepas pelukan. Melati dipangku oleh salah seorang lelaki. Tangan mungilnya menggapai-gapai ke arah ibunya, berharap ibunya kembali memeluknya. Bawa anak itu keluar, suruh salah satu dari mereka. Dikalungkan sebuah tali gantung ke leher Ngartasi. Ia menangis pilu sambil melihat ke arah luar jendela. Anaknya menjauh dibawa oleh seorang lelaki gendut. Suara tangis Melati terdengar keras sekali. Anak itu ketakutan. Anak itu butuh Ngartasi. Kemudian digulingkan balok kayu yang menjadi pijakan Ngartasi. Seketika tali itu mencekik lehernya. Nafasnya tersendak-sendak, lengannya menggapai-gapai, kakinya bergetar, air kencingnya keluar saking sakitnya digantung. Dan saat itu juga Ngartasi meninggal dunia. Mereka tersenyum puas menyaksikan kematian Ngartasi. Betapa kejamnya. Selang sehari setelah kematian Ngartasi, jasad Melati mengapung di pantai Balangandang. Entah dengan cara apa mereka membunuhnya. Yang jelas, mereka tidak mau ada keturunan Ki Bamantara hidup. Mereka menyebut kematian Ngartasi dan anaknya adalah tumbal balas dendam mereka terhadap perlakuan Ki Bamantara. Sepulangnya dari mencari kayu bakar, Mbah Rumi terperangah melihat Ngartasi tewas digantung. Gubuknya acak-acakan. Melati hilang, dia yakin ini pasti perlakuan warga desa Balangandang. Sambil menangis, Mbah Rumi menurunkan jasad Ngartasi yang sudah kaku di tiang gantungan. Nasibmu, Duk. Maafkan Mbah yang tidak bisa nolong kamu. Ia membaringkan jasad Ngartasi di atas tempat tidur, membuka pakaian Ngartasi, lalu memandikan jasadnya sambil terus menangis. Mbah Rumi sudah menganggap Ngartasi seperti anaknya sendiri. Ia tidak terima kalau warga desa Balangandang memperlakukan Ngartasi seperti ini. Maka malam itu juga ia menggendong jasad Ngartasi dan membawanya ke sebuah mata air.
Di sana ia letakkan jasad Ngartasi di atas dedaunan kering. Cahaya rembulan menyinari sekelilingnya. Mbah Rumi duduk sila di depan jasad Ngartasi sambil melantunkan tembang Lingsir Wengi. Sesaat kemudian, jasad Ngartasi lenyap dari hadapannya. Mbah Rumi tersenyum puas, dan di atas dahan pohon beringin menggelantung sesosok kuntilanak yang tidak lain adalah Ngartasi. Tubuhnya sebesar kerbau, rambutnya menjuntai panjang, matanya menyala merah, bau busuk menguar dari tubuhnya. Melati. Lirih sosok kuntilanak itu mengucapkan nama Melati. Kemudian ia terbang perlahan menuju desa Balangandang. Ngartasi yang sudah menjelma menjadi sosok kuntilanak tidak henti-hentinya menjadi teror bagi warga Balangandang. Anak-anak mereka hilang tanpa sebab, lalu besoknya tengkorak mereka mengapung di pantai. Desa Balangandang mencekam, tidak ada warga yang berani keluar rumah saat malam tiba. Puluhan tahun kemudian di desa Balangandang, Rini menyaksikan perkelahian Arya dan orang gila itu sampai keduanya mati. Sumur yang sudah ia bacakan mantra terus mengepul mengeluarkan asap putih tebal. Sesosok kuntilanak sebesar tubuh kerbau melayang perlahan sambil memeluk tubuh Jessica. Kumohon, kembalikan Jessica, pinta Rini sambil mendongak ke atas. Kuntilanak itu kemudian melemparkan tubuh Jessica dan hilang seketika. Tergeletak tak berdaya Jessica di atas lantai rumah yang sudah hangus kebakar. Gua di mana, Rin? Tanya Jessica sambil memicingkan matanya. Kamu aman sekarang, Jess? Ayo, kita pulang. Ibu sama bapak kamu pasti senang kalau tahu kamu itu masih hidup. Rini membantu Jessica untuk bangun. Ia memapah temannya itu pergi meninggalkan desa Balangandang yang kini sudah tidak berpenghuni. Di perjalanan pulang, tidak henti-hentinya Rini memeluk temannya itu. Ia senang kalau Jessica ternyata benar-benar masih hidup. Setelah ini tidak akan pernah lagi dia menginjakkan kaki di desa Balangandang. Kepulangan Jessica membuat heboh. Media ramai memberitakannya. Beberapa kali Rini dan Jessica diundang ke acara TV untuk menceritakan pengalamannya di desa Balangandang. Wajah mereka terpampang di koran-koran nasional, bahkan menjadi pemberitaan media internasional. Di balik kepulangan Jessica, ada hal aneh di dalam dirinya. Sekarang ia suka makan daging mentah, bunga melati, dan cangkang kecapi. Tapi Rini tidak terlalu ambil pusing terhadap perubahan temannya itu. Yang terpenting sekarang, Jessica sudah selamat. Aku ke toilet dulu ya, kata Jessica. Siang itu mereka makan di sebuah restoran di Jakarta. Iya, Jess. Tiba-tiba perut Rini mules juga. Buru-buru ia menyusul Jessica ke toilet. Setelah selesai buang air besar, saat Rini mencuci tangannya di wastafel, Rini mencium bau busuk yang sangat aneh. Juga terdengar suara seseorang seperti sedang mengunyah. Ada satu pintu toilet yang terkunci, dan itu pasti diisi oleh Jessica. Jessica, panggil Rini namun tidak ada jawaban. Rini mengecek ke bawah pintu toilet. Seharusnya terlihat sepasang kaki Jessica di sana, tapi tidak ada. Rini mendorong pintu toilet itu, namun terkunci. Suara orang yang mengunyah terdengar jelas dari dalam toilet. Saat Rini balik badan, dari cermin wastafel Rini melihat Jessica sedang berdiri sambil tersenyum di belakangnya. Namun saat ia berbalik kembali, sosok Jessica itu hilang.
Jantungnya berdetak kencang, nafasnya turun naik, dan saat itu juga terdengar suara Jessica dari dalam toilet melantunkan tembang Lingser Wengi. Jessica, jangan nyanyi lagu itu lagi. Teriak Rini. Pintu toilet terbuka sendiri tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Bersambung.